Halo, selamat pagi teman-teman. Teknik demografi baik kelas A, B, ataupun C. Ketemu lagi dengan Bu Rista. Di sini Bu Rista langsung saja mau menjelaskan tentang proses perapihan umur penduduk. Yang pertama, Bu Rista akan menjelaskan tentang proses perapihan umur dengan metode UN plus faktor koreksi. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat video lain yang berisikan metode reorientation quadratic method. Nah, untuk proses perapian umur yang pertama, itu metode UN plus faktor koreksi, itu masih ada kaitannya dengan perapian umur yang Burista minta teman-teman untuk mencoba menghitung kemarin ya, dengan panduan di buku Pedoman Perhitungan Proyeksi Penduduk dari BPS. Nah, teman-teman ketika melakukan perhitungan dengan metode yang dari BPS, pasti Bu Rista yakin akan menemukan beberapa kendala ketika teman-teman menghitung perapihan umur penduduk usia 10 sampai 69 tahun itu relatif mudah karena tidak membutuhkan data tambahan apapun. Nah, data tambahan apapun ini teman-teman hanya membutuhkan data awal, yaitu data penduduk menurut kelompok umur, baik laki-laki sendiri dan juga perempuan sendiri. Nah, untuk perapihan umur tua 70 ke atas, teman-teman kan menggunakan metode dari stable population. Nah, jadi berdasarkan teknik yang digunakan oleh BPS itu ketika kita mau merapikan penduduk usia tua, yaitu usia 70 sampai 74 dan 75 tahun ke atas, itu teman-teman menggunakan panduan dari stable populations. Di situ ada tabel stable population, teman-teman bisa membandingkan jumlah penduduk usia tua berapa persen dari jumlah keseluruhan penduduk, kemudian teman-teman melakukan mencari faktor pengali di tabel stable populations. Itu Bu Rista rasa teman-teman cukup mudah untuk menghitungnya. Lebih lagi kita tidak membutuhkan data tambahan, dan di PDF BPS itu juga sudah ada tabel stable populations-nya. Kemudian yang menjadi masalah adalah perapihan penduduk usia muda, yaitu usia 0,4 dan 5-9 tahun. Nah, pada proses perapihan penduduk usia muda ini, teman-teman membutuhkan data, mau tidak mau, itu teman-teman membutuhkan data tambahan. Yang pertama harus teman-teman cari itu adalah jumlah penduduk perempuan menurut kelompok umur 10 tahun sebelum sensus. Jadi, misalnya teman-teman mau melakukan perapian data penduduk tahun 2020 misalnya, maka teman-teman harus mencari data jumlah penduduk perempuan itu tahun 2010. Yang pertama dibutuhkan data tambahannya adalah ini. Kemudian teman-teman juga akan membutuhkan data tambahan lain, yaitu ASFR. Data ASFR atau Specific Fertility Rate. Angka kelahiran menurut kelompok umur ibu.
teman-teman harus mencari data ASFR itu pada saat sensus ditambah 5 tahun sebelum sensus. Nah, kalau dua data ini sudah ketemu, data tambahan ini sudah ketemu, teman-teman harus melakukan perhitungan teman-teman harus melakukan perhitungan untuk di sini jadi semua data itu diolah untuk mendapatkan perkiraan jumlah kelahiran. Perkiraan jumlah kelahiran yang nanti jumlah kelahiran itu akan menjadi jumlah penduduk usia 04 dan ketika teman-teman mencari ini menggunakan data 5 tahun sebelum sensus itu akan menjadi penduduk usia 5 sampai 9 tahun. Hal ini dilakukan karena perhitungan kelahiran di suatu negara atau angka kelahiran di suatu negara itu tidak pernah atau jarang dilakukan dengan metode direct atau langsung. Jadi ketika teman-teman menemukan jumlah data berapa bayi yang lahir, itu biasanya dilakukan dengan metode indirect estimation. Nah, jadi indirect estimation ini digunakan untuk mencari jumlah kelahiran dan juga jumlah kematian bayi. Hal ini masih berkaitan lagi dengan kelemahan-kelemahan data yang diperoleh dari lapangan. Jadi ketika ada peristiwa kelahiran dan kematian terutama di usia sesaat setelah dilahirkan atau neonatal, peristiwa neonatal, baik itu neonatal yang hidup, kelahiran. Jadi bayi lahir hidup atau bayi lahir kemudian beberapa jam setelahnya meninggal, itu biasanya terjadi ketimpangan antara proses pelaporan dengan data yang real atau kejadian yang real terjadi di lapangan atau di suatu negara atau di suatu wilayah. Nah, karena itu dalam demografi, dalam dunia kesehatan, dalam misalnya Kementerian Kesehatan mengukur berapa tingkat angka kematian bayi atau berapa tingkat fertilitas atau angka fertilitas total. Total fertility rate di suatu negara itu tentu menggunakan ini, indirect estimations. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menghitung ini, maka teman-teman sudah bisa melakukan proses perapihan umur usia 0,4 dan 5 sampai 9 tahun berdasarkan metode BPS. Tetapi karena data-data ini cukup ribet digunakan, maka kita memilih tidak menggunakan proses perapihan data dengan yang dilakukan oleh BPS. Nah, kita menggunakan metode yang lain. Salah satunya yang cukup mudah dan tidak membutuhkan data tambahan itu adalah metode UN plus faktor koreksi. Nah, di sini kaidah perhitungan metode UN ini mirip dengan perhitungan teman-teman dengan metode ini UN untuk
usia 10 sampai 69 tahun. Tetapi kemudian kita harus melakukan beberapa perhitungan tambahan untuk merapikan atau lebih merapikan datanya lagi. Ada beberapa tahap. Ada 2 tahap yang harus teman-teman lakukan ketika menghitung dengan faktor UN, metode UN dan faktor koreksi. Nah, yang pertama, untuk penduduk usia 10 sampai 69 tahun, itu teman-teman menggunakan rumus yang sama dengan metode UN yang ada di buku pedoman perhitungan proyeksi penduduk BPS ya. Rumusnya ya 5PX hasil koreksi itu 1/16 dikali dan seterusnya ini. Saya rasa ini teman-teman bisa dengan mudah melakukan perhitungan lewat Excel. Kemudian untuk penduduk usia 0 dan 0 sampai 9 atau penduduk usia muda dan usia 70 plus, ini kita menggunakan faktor koreksi. Nah, satu lagi kaidah yang harus teman-teman ingat di UN plus faktor koreksi ini adalah kita melakukan 2 kali perapian data penduduk. Jadi datanya sudah dirapikan. Itu perapian pertama, itu kita harus rapikan lagi pada proses perapian kedua. Bagaimana caranya? Sebentar akan saya share dulu file Excel-nya. Jadi ini. Oh, sorry, belum saya share ya. Oke, jadi ini. Teman-teman kemarin agar lebih mudah lagi, teman-teman bisa membuat tabel perhitungan untuk mempermudah teman-teman. Oke, jadi ketika kita mau melakukan perhitungan metode UN, itu teman-teman bisa membuat tabel seperti ini. Jadi agar perhitungannya tidak salah dan ada human error, teman-teman bisa membuat tabel dulu mulai dari yang 5PX, kemudian 4PX kali 4 kali 5PX, kemudian 10 kali 5PX. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mengalihkan. Ini adalah 5PX setelah dirapikan. Nah, ingat kembali yang kita rapikan dengan rumus ini adalah penduduk usia 10, 14 sampai dengan 69 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya untuk 5PX setelah perapian, teman-teman bisa lihat 1/16 dikali, ingat di sini ada min B4, artinya adalah kalau kita mencari penduduk usia 10-14, 2 kelompok di atasnya. Jadi ini 5PX 2 kelompok di atasnya, kemudian ditambah dengan 4 kalinya jumlah penduduk kelompok tepat di atasnya. Kemudian ditambah dengan 10 kalinya jumlah penduduk usia yang dicari atau 10-14.
Kemudian dikurangi lagi dengan, tadi udah sampai sini, kemudian ditambah dengan 4 kalinya jumlah penduduk kelompok di bawahnya, yaitu 15 sampai 19, kemudian dikurangi dengan jumlah penduduk 2 tingkat di bawahnya, atau 2 kelompok di bawahnya, yaitu 20 sampai 24. Teman-teman bisa lihat polanya seperti ini. Nah, ini saya harap kalian mengisikan ini secara manual, karena kadang ada human error atau rumus itu tidak bisa membaca sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalian isi satu persatu. Kemudian setelahnya kalian isikan perapihan data ini yang usia 04 dan 59 ini sesuai dengan data awal. Jadi 5PX ini kan data awal kita. Data awal jumlah penduduk sebelum dirapikan. Ini ya. Di sini kalian pindahkan ke sini, kalian isi dengan jumlah penduduk sesuai dengan data awal sebelum perapihan. Untuk usia 70, 74 dan 75 plus itu juga gunakan data awal. Nah, kemudian jika sudah ketemu semua, silakan dijumlah. Jumlah mulai dari penduduk 0, usia 0 sampai dengan penduduk usia 75 plus. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah jumlah penduduk sebelum perapian data. Dan ini adalah jumlah penduduk setelah perapian pada langkah atau step pertama. Di sini teman-teman bisa lihat kalau terjadi perbedaan jumlah. Di sini jumlahnya 119.630 sekian. Nah, setelah perapihan pertama justru jumlahnya jadi 119.595.000 sekian. Nah, teman-teman yang perlu ingat adalah proses perapihan data itu tidak akan mengurangi atau menambah jumlah populasi. Tetapi kita menyebarkan populasi itu dengan lebih rapi menurut kelompok umur. Nah, jadi ketika kita lihat dari hasil jumlah perapian pertama itu masih terjadi ketimpangan. Karena itulah kita membutuhkan proses perapian yang kedua. Di sini untuk penduduk perempuan itu juga terjadi ketimpangan jumlah dari yang 118 sekian, 10.000 menjadi 118.044.000, justru meningkat jumlahnya. Nah, kita pindahkan data hasil perapian pertama kita itu baik untuk laki-laki dan perempuan, kita buatkan tabel yang baru. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah proses perapian 1. Kita pindahkan tadi data yang sudah jadi di perapian 1, kita pindahkan ke sini, berikut juga dengan jumlahnya. Nah, jumlah asli yang kolom kuning ini adalah jumlah sebelum perapian. Jumlah data asli kita atau data dasar kita. Kemudian kita melakukan perapian kedua yaitu dengan faktor koreksi.